Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ainul Mardiah dan rekan saya Aryani. Saya mewakili teman saya untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Arab Pasca Islam. Yang dibahas pada makalah kami ada 3. Yang pertama, sumber peradaban Islam. Yang kedua, sistem pembinaan peradaban Islam. Yang ketiga, konsep pembinaan peradaban Islam. Yang pertama, sumber peradaban Islam. Al-Quran memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat Muslim di seluruh dunia. Di samping sebagai sumber hukum, pedoman moral, bimbingan ibadah, dan doktrin keimanan, Al-Quran juga merupakan sumber peradaban yang bersifat historis dan universal. Dari 6 rukun iman yang diyakini umat Islam, ada 2 yang tidak gaib, yaitu sosok Nabi Muhammad sebagai sosok historis dan kitab suci Al-Quran yang bisa kita baca dan kaji kandungannya. Sosok Nabi Muhammad pun bisa disebut gaib dalam pengertian kita tidak hidup sezaman dan hanya mampu membaca dan memahami sebagian kecil saja dari keseluruhan riwayat hidupnya. Sejak awal mula diwahyukan, Al-Quran sangat menekankan betapa vitalnya mengubah pola pikir bangsa Arab kala itu yang hidup dalam budaya iliterasi atau ummi agar mendayagunakan nalar untuk melakukan riset, membaca jejak-jejak kebesarannya yang terhampar di alam semesta. Dan kehadiran Nabi Muhammad dan Al-Quran telah mengubah orientasi cara berpikir masyarakat Arab yang kala itu sangat akabilahisme sentrise menjadi berpikir kosmopolit. Tradisi dan energi saling berperang, antar suku diubah menjadi kekuatan konvergen, lalu diarahkan untuk membangun peradaban baru yang bersifat kosmopolit melewati batas etnis dan teritori primordial mereka. Pesan Tauhid telah mengubah mindset mereka, sehingga yang tadinya selalu berorientasi pada kepentingan suku dan etnis, lalu mampu melihat kesatuan dan persaudaraan sesama manusia sebagai sama-sama hamba Allah. Berkat pesan Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk selalu mencintai ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi peradaban, maka muncullah pusat-pusat kebudayaan Islam di berbagai belahan bumi. Dengan ciri inklusif yaitu sikap kritis, apresiatif terhadap peradaban luar yang dijumpainya, seraya tetap setia pada tauhid yang menjadi jati dirinya. Kemudian masuk sistem pembinaan peradaban Islam. Yang pertama, Kutab, yaitu lembaga pendidikan terendah yang mana tempat-tempat anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fiqh, dan bahasa. Yang kedua ada pendidikan istana. Di istana, orang tua murid membuat rencana pelajaran yang selaras dengan anaknya. Yang ketiga, rumah-rumah para ulama atau ahli ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, rumah-rumah para ulama dan ahli ilmu pengetahuan sosial menjadi tempat belajar. Kemudian, majelis kesusteraan, yang mana khalifah melakukan majelis khusus. Dan ini dilaksanakan di istana untuk membahas berbagai macam ilmu-ilmu. Kemudian ada tokoh-tokoh kitab. Tokoh-tokoh sebagai tempatnya berkumpul para ulama, pujangga, dan ahli-ahli ilmu. Mereka berkumpul untuk berdiskusi, berdebat, bertukar pikiran. Kemudian ada Badiyah. Badiyah merupakan lembaga pendidikan non formal, digunakan sebagai untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan murni, serta juga mempelajari syair-syair dan sastra Arab. Kemudian ada rumah sakit, dan ada juga lembaga perpustakaan. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep pembinaan peradaban Islam.
Yang pertama ada metode pembinaan agama Islam. Metode mekanis menurut Fazlur Rahman yaitu metode mengulang-ulang pelajaran sampai hafal. Yang kedua ada metode menurut Melvin L. Silberman disebut Models of Teaching in Effective Education yaitu mendengar, melihat, mengalami, dan melakukan diskusi serta mengajarkan kepada yang lain sehingga menguasai. Kemudian ada metode riyadah dan muhasabah yaitu metode mengendalikan nafsu, mengoreksi diri sendiri yang menurut Syekh Al-Haddad metode ini menjadikan hati seseorang akan terikat hanya kepada Allah semata. Kemudian yang terakhir ada metode keteladanan dan kasih sayang, yaitu memberi contoh yang benar dengan kasih sayang berdasarkan kemampuan yang ada pada anak didik agar dapat mencontoh kebaikan yang kita ajarkan. Allah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 125 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.